dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Harvey dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Vonis Harvey Muiz 6 tahun 6 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Dalam pertimbangan hakim, Harvey divonis ringan karena sopan dan sudah berkeluarga. Jatuhkan pidana terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan dalam negara sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap korupsi yang keadaan yang meringankan. Terdakwa sopan di persidangan. Terdakwa punya tanggungan keluarga terdakwa belum pernah dihukum. Atas putusan yang jauh dari tuntutan jaksa, kejaksaan resmi mengajukan banding atas vonis Harvey dalam kasus korupsi timah. Menyatakan banding ini oleh jaksa penuntut umum setelah menggunakan masa pikir-pikir range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Dan yang ketiga, terkait dengan unsur kerugian keuangan negara. Kita tahu bahwa di sana ada kerugian lingkungan sehingga kerugian keuangan negara yang masih sangat besar, ya 300 triliun. Kritik pun bermunculan atas vonis ringan Harvey Muiz. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menilai vonis yang diterima Harvey Muiz menusuk rasa keadilan masyarakat. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Wajar ya karena guys, apa? Kalau saat ini masyarakat 6,5 tahun itu marah kok kecil sekali bagi orang karena yaitu yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak, itu 300 itu kan potensi, bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Budayawan Sujiwo Tejo juga menyindir vonis ringan Harvey Muiz, mengaitkannya dengan kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%. Di laman akun Instagramnya, Sujiwo berkelakar jika vonis tersebut sudah adil jika dihitung berdasarkan persentase PPN. Ia menilai secara matematis hukuman ideal seharusnya 45,17 tahun, tetapi yang diambil hanya 12% saja. Vonis Harvey dinilai tak adil karena kerugian negara dinilai sangat besar. Padahal ada kasus-kasus korupsi lain yang nilai kerugian negara lebih rendah, tetapi vonis yang diterima terdakwa lebih tinggi dari Harvey Muiz. Seperti kasus korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri, terdakwa Beni Cokro divonis seumur hidup. Kerugian negara diperkirakan 22 triliun rupiah. Kasus lainnya korupsi emas Antam dengan terdakwa Budi Said, yang divonis 15 tahun penjara karena dinilai merugikan negara sebesar 1 triliun rupiah. Contoh lainnya, mantan Menkominfo Johnny G. Plate yang divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi menara BTS 4G. Perhitungan BPKP, kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Harvey Muiz punya uang deposit hampir 1 triliun. Uang apa itu? Itu uang pribadi saya. Uang pribadi? Ya. Dari mana uangnya itu? Izin menjelaskan yang mulia. Sebetulnya ini sesuatu yang saya jadi ayah saya tahun 2012 itu didiagnosa cancer, liver cancer yang mulia. Lalu beliau itu sudah merantau dari muda ke Merauke yang mulia, ke Merauke lalu ke Jayapura. Saya juga 13 tahun di Jayapura, akhirnya besar, punya anak 5, di sekolahin ke luar negeri. Terus pas beliau sakit, beliau jual semua aset, semua tabungan dikeluarin, dia tukar semua sama Singapura dolar, mintanya cuma satu, mau berobat ke Singapura untuk sembuh yang mulia. Tapi ya Tuhan berkehendak lain, beliau akhirnya 2 tahun, 2014 beliau meninggal. Nah, uang sisanya itu diwariskan ke saya yang mulia. Itu di safety box ya? Saya simpan di safety box. Kenapa di safety box pilih Ibu Sandra Dewi? Kenapa nggak di tabungan saudara sendiri disimpan? Karena istri saya itu
brand ambassador dari bank tersebut, dikasih fasilitas itu gratis dan boleh saya pakai. Seperti itu. Betul. Kalau dikaitkan dengan keterangan istri saudara, Ibu Sandra Dewi, pada saat di awal pernikahan ada pemisahan Betul. ini ya, harta. Ya. Nah itu kan, ini setibok Ibu Sandra Dewi, kenapa saudara memasukkan uang saudara ke dalam setibok Ibu Sandra Dewi? Tadi kan ada pemisahan harta katanya di awal. Pemisahan harta, Ini setibok Bu Sandra Dewi, kenapa uangnya sudah masukkan melalui... kan nggak apa-apa saya pinjam fasilitas dari Tapi kok istri saya. Ibu Sandra ketika saksi... Saudara gajinya berapa? Level direktur. Apa kan direktur? Iya, Berapa? waktu 200 Pak. Bentar, 200 apa? Juta. Aduh kaget saya. Ya, waktu itu tahun berapa? 2020 Pak. Bentar, 2020, 200 juta. Saya ngitung aja Pak. Itu seingat saya Pak ya. Bukan uang saya, ya. Seingat saya 200. Masih ada nggak inisiatif lain selain 200 juta? Tidak ada. Ibu berapa sekarang? Di kisaran yang sama, yang mulia. Sekarang ini? Ya. Kenapa nggak minta naik? Kan itu 4 tahun yang lalu. Wow, itu gimana? Bisa makan pagi, sarapannya di Jakarta. Makan siang nanti di Singapura. Benar nggak? Makan malam nanti di London. Ya. Terus balik lagi tengah malam nggak tahu di mana. Oke, Indonesiaku, Indonesiaku. Waduh. Harvey Muiz, suaminya Sandra Dewi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, YouTubeolik semua. Jumpa lagi di podcast Adam Jeep di Speak Up. Ingat podcast, ingat Speak Up di channel Adam Jeep. Karena hanya di channel Adam Jeep akan mengupas tuntas semua problematika manusia dalam kehidupan sehari-hari maupun mengupas hal-hal yang lagi viral yang sesuai fakta, data, dan realita. Oke guys, di konten kali ini saya akan membahas tentang sebuah informasi yang sangat mengecewakan masyarakat Indonesia. Karena kenapa? Mohon maaf ya, seorang koruptor yang mega korupsi, wow, yang korupsinya sadis dan fantastis, ngeruk duit negara 300 triliun, yaitu Harvey Muiz, suaminya Sandra Dewi. Wow, diponis oleh hakim hanya 6 tahun 6 bulan. Waduh. Karena kenapa guys? Wajar ya kalau masyarakat Indonesia mau murka, mau marah, mau kecewa berat. Karena kenapa? Uang itu bukan uang sedikit guys. Bayangkan ya, kalau kita ngelihat total populasi masyarakat Indonesia di 2024 ini kan mendekati 285 juta. Andai kata kita bagikan tuh uang yang dikorupsi oleh Harvey Muiz itu, satu jiwanya atau satu orangnya itu bisa kebagian 1.050.000-an lah kurang lebih. Wow, itu bukan uang sedikit. Aduh, kita lihat juga tadi ya, Harvey Muiz bahwa bilang dia punya dana pribadi 1 triliun. Wow, bayangkan berarti dia punya 1.000 miliar. Emang dia konglomerat aslinya ya? Mohon maaf saya mau bertanya nih. Apakah dia konglomerat aslinya? Apa dia orang kaya raya aslinya? Sampai punya uang nganggurnya itu senilai 1 triliun. Aduh. Bayangkan nih guys, mohon maaf ya YouTubeolik semua. Di perusahaan-perusahaan tambang itu gajinya fantastis loh. Mau itu timah, batu bara, nikel, dan yang lainnya. Contohnya, tadi kita lihat di cuplikannya ya. Direktur aja, level direktur itu gajinya bisa 200 juta sebulan. Ngeri. Kalau saya pribadi jadi direktur di perusahaan tambang, dengan gaji bersih saya segitu aja, saya udah sangat cukup. Dengan gaji segitu semua manusia bisa hidup hedon. Bisa memenuhi kebutuhannya. Ini masih kurang. Itulah manusia yang serakah, yang maruk. Apalagi penghasilan Harvey Muiz nih, nggak tahu nih gajinya berapa. Tadi kita lihat kan cuplikannya. Direktur aja itu gajinya 200 juta loh. Belum nanti tunjangan ini, tunjangan itu. Berarti makin angker dong gajinya. Tapi masih juga ngeruk duit negara. Tapi saya berharap insya Allah di 2025 ini yang akan kita lalui nanti malam. Wow.
Pak Prabowo tidak akan tinggal diam. Beliau akan tegas dan akan menyikat habis para koruptor. Saya berharap seperti itu. Nah, YouTube balik semua. Termasuk kita lihat ya cuplikannya bahwa Pak Prabowo menyindir hakim yang memberikan vonis kepada Harvey Muiz. Kita lihat cuplikannya yuk. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan Semoga ya penjara, Pak Prabowo di sini bisa tegas, pakai AC, menyikat punya habis, membumi hanguskan para kulkas, pakai koruptor. TV. Kalau perlu hukum mati aja. Tolong Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Teriakan histeris Nenek Asyani setelah mengikuti sidang vonis kasus dugaan pencurian 7 batang kayu jati tak terbendung lagi. Jangan menilai tuh. Awas lagi. Jangan soal puasa Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo Kamis siang menjatuhkan vonis bersalah kepada Asyani. Asyani divonis bersalah karena tidak memiliki surat kepemilikan kayu jati. Namun kini ia dijatuhi pidana 1 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah subsidiar 1 hari penjara dengan masa percobaan 15 bulan. Kita lihat ya tadi ada statement Pak Prabowo menyindir hakim tersebut yang memvonis Harvey Muiz ini kan korupsi ratusan triliun. Jangan ringan-ringan hukumannya, harus berat. Emang betul seperti apa yang di statementkan Pak Prabowo. Beliau bilang tadi bahwa minimal ya 50 tahun. Ya itu udah cukup ya, 50 tahun itu. Karena biar ada efek jera. Coba kita lihat nih guys, tadi video. Ada Nenek Asyani yang mencuri kayu. Harus divonis 1 tahun dengan denda 500 juta. Ya, hukum ini kan dasarnya logika ya. Inilah yang disebut hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Makanya saya berharap dengan Presiden Pak Prabowo, mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya. Kalau emang hukum itu harus tajam ke bawah, maka ke atas juga harus tajam. Justru ke atas itu harus lebih tajam daripada ke bawah. Kita lihat dong tadi. Nenek-nenek mencuri, berarti ada reasonnya, ada alasan yang sangat kuat kenapa dia mencuri. Ya kan? Kalau Harvey Muiz mencuri uang negara, nggak ada alasan lagi. Itu penjahat. Kenapa? Gaji aja udah 200 jutaan. Apa yang dikurangkan? Dengan 200 juta aja itu semua manusia bisa hidup hedon loh. Dengan penghasilan sebulan 200 juta. Seperti tadi yang ada videonya yang di pertama kan, seorang direktur di perusahaan tambang itu, ya antara 200 juta gajinya. Belum nanti mungkin tunjangan ini, tunjangan itu. Semoga Pak Presiden Prabowo, saya berharap Bapak sebagai pemimpin NKRI saat ini, mohon Bapak berikan hukuman yang seberat-beratnya kepada koruptor. Karena saya juga lihat, masyarakat luas juga lihat, netizen lihat, masyarakat NKRI lihat, negara-negara yang maju dan pesat berkembang, itu mereka sangat jijik kepada koruptor. Hingga mereka memberikan hukuman yang teramat sadis. Hukum mati, hukum pancung. Disengsarakan, keluarganya dikucilkan. Wah,
Makanya mereka steril dari yang namanya korupsi. Akhirnya ekonominya mereka bangkit. Karena kalau saya menganalogikan, apa bedanya? Koruptor itu seperti sel kanker yang menggerogoti manusia. Nah, bedanya ini kan menggerogoti negara. Makanya di sebuah negara kalau koruptornya masih merajalela, jangan harap negara itu akan maju dan berkembang. Seperti itu ya. Mudah-mudahan yaitu tadi Bapak Presiden Prabowo bisa memberikan solusi keadilan yang sangat adil atas para maling uang negara, para rampok uang negara yang merampas, menggarong uang negara. Seperti yang tadi kita juga lihat ada statement dari Pak Mahfud MD ya. Beliau mengkritik juga, beliau juga ikut kecewa atas putusan hakim tentang Harvey Muiz ini. Nah, YouTuber semua kita lihat selanjutnya banyak sekali ekspresi melalui PT, melalui cuitan, verbal dan segala macam masyarakat Indonesia yang begitu jijik, begitu kecewa berat kepada putusan hakim tentang Harvey Muiz. Yuk kita lihat cuplikannya. Gimana reaksi masyarakat Indonesia atas ketidakadilan seorang koruptor yang menggarong uang negara yang begitu besar, tapi diponis hanya 6 tahun 6 bulan. Kita lihat cuplikannya. Udah capek-capek kuliah di luar negeri, bayar pakai duit sendiri, berjuang sendiri, kagak ada beasiswa. Ngelihat berita di Indonesia, koruptor 271 triliun cuman dihukum 6,5 tahun, denda 1 miliar, terus harus ngembaliin harta 271 M. Berasa gila gue. Pengen juga dong gue jadi koruptor aja kali ya, nggak usah capek-capek kuliah sekolah tinggi-tinggi, pulang aja di Indonesia koruptor, cari peluang gitu ya kan, ujung-ujungnya juga paling penjara cuma 1 tahun. Gue koruptornya 1-2 miliar aja deh, nggak usah triliun-triliunan deh ya, udah cukup buat sekolah gue aja gitu ya. Nah kita lihat nih YouTuber semua ya, ini PT-PT saya emang sengaja screenshot ya, bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang akhirnya mereka tergiur, mereka udah frustasi, udah marah besar kepada negara yang menghukum Harvey Muiz. 271 triliun setidaknya kita tidak akan pernah bisa melihat lagi sepatu anak Indonesia yang berlubang seperti ini. 271 triliun setidaknya kita tidak akan bisa lihat lagi tas anak Indonesia yang koyak seperti ini. Dan 271 triliun setidaknya kita tidak akan bisa lihat lagi guru honor bergaji Rp200.000 per bulan. Men, ngapain lo kerja-kerja? Emang gaji lo berapa nih? Kerja bangunan, mendingan lo korupsi. Tahu nggak korupsi? Korupsi? Gimana caranya, Bang? Mau kerja bangunan begini ke korupsi? Ya udah korupsi aja, dimulai dari yang kecil-kecil. Nih korupsi bahan bangunan. Masa lo nggak ingat sama Harvey Muiz? Tuh di penjara berapa tahun? Ingat nggak lo? Luar biasa ya. 6,5 tahun, korupsi 271 triliun. Gila nggak? Buset dah. Membuat sebuah beneran? Iya bener lah. Ya makanya dari sekarang generasi muda kita haruskan jangan kerja yang beginian. Kerja korupsi aja. Mau nggak lo korupsi? Triliun, mereka sangat siap dan sangat 200 berapa? 71 triliun. Cuma 6,5 tahun. Iya. Buset, ya udah. Ya udah lo berhenti kerja. Berhenti kerja lo. Turun. Lo korupsi aja. Ya udah. Korupsi paling mah 2 bulan kali ya. Iyalah, korupsi 10 miliar 2 bulan, sebulan paling. Udah, lo pergi. OTW men, OTW. Pergi. Dibilang adil memang nggak adil ya. Potret nenek pencuri singkong karena kelaparan yang memohon depan hakim agar tidak dihukum. Dia dituntut 2,5 tahun penjara. Dibandingkan dengan potret siluman yang merugikan negara hampir 300 triliun dan hanya dihukum 6,5 tahun ya. Ini aku mau bahas bukan nenek yang ini, tapi ada satu nenek yang juga mengalami hal yang sama. Nih, ada lagi nenek Asyani namanya didakwa mencuri 7 batang kayu jati milik perhutani. Diancam 5 tahun penjara. Minta tolong keluarga 5 tahun ya. Di sana 6,5 tahun. Yang dicuri kayu kayak gini ya. Yang di sebelah mencuri 300 triliun dan jelas-jelas sudah merugikan negara. Si nenek ini mungkin dia nggak tahu ini tuh bisa diambil atau tidak ya, minta tolong keluarga. Dan pertanyaannya, kok bisa-bisanya hukuman mereka berdua hampir sama ya?
Ya, yang jelas-jelas ini mencuri ini kayu-kayu kayak gini, masyarakat yang udah sana marah, mencuri uang rakyat 300 udah triliun. Udah jelas-jelas ini sangat tidak adil. Ya, minta tolong keluarga ini aku harus melapor kemana nih? Saya mendukung Kejaksaan Agung untuk keluarkan surat pencekalan bagi seluruh siapapun yang terindikasi kuat terlibat, termasuk para direksi, karena di sini dikatakan surat ini bahwa tidak ada direksi yang terlibat. Nanti saya serahkan kepada pimpinan, termasuk direksi dan juga termasuk keluarganya untuk pencekalan sementara setidaknya. Karena ini angkanya fantastis. Ya, dengan kepemilikan uang sebesar itu orang bisa ngilang kemanapun, bisa juga operasi wajah dan sebagainya. Yang kedua adalah ya pihak swasta, ya juga pihak swasta tentu saja. Tetapi ini direksi dari tahun 2015 cukup panjang ya. Sehingga jangan hanya 16 orang yang disasar, jangan hanya swasta yang disasar, tetapi oknum-oknum di internal PT Timah. Dan jika ada di kementerian lainnya, karena izin itu juga menyangkut kementerian lainnya, saya minta secara terbuka mendukung sekali lagi Kejaksaan Agung untuk mencekal siapapun, termasuk juga keluarganya. Karena suka ada juga, biasanya suka ada yang titip-titip ya hasil-hasil seperti itu pada keluarganya atau pada titik-titiknya. Yang kedua adalah saya mendukung Kejaksaan Agung dan Satgas TPPU tindak pidana pencucian uang untuk membongkar adanya indikasi kuat tindak pidana pencucian uang dalam kasus PT Timah ini. Karena katanya sopan, mana ada orang diadili tidak sopan? Semua orang diadili pakai jilbab, pakai sarung, pakai ini. Itu tidak bisa karena punya anak, semua maling punya anak. Kalau mau membebaskan orang, menurut saya yang dibebaskan maling-maling kecil dulu. You tahu enggak? Berapa jumlah penghuni penjara? Catatan saya ketika saya menjadi Menko Polhukam di tahun terakhir, penghuni penjara di Indonesia adalah 263.000 orang. 50% lebih itu narkoba, korban kejahatan narkoba. Yang koruptor itu tidak sampai 0,5%. Dari 263.000 itu hanya 1.290 atau 1.300 orang. Itu tidak sampai 0,5%. Kenapa kok ini yang diistimewakan? Yang pencuri ayam, korban narkoba, orang membunuh istrinya karena istrinya selingkuh, orang karena ditipu, orang membakar orang karena kalap gitu. Kenapa tidak itu aja yang dibebaskan kalau alasannya biar penjara penuh gitu? Ini enggak. Lu dapat uang 5 triliun, oke? Dengan resiko di penjara 6,5 tahun. Mau nggak lu ambil? 5 triliun, ada uang 5 triliun nih di dalam penjara. 6,5 tahun. Will you be the corruptor? Or not? Oke, YouTuber semua. Guys, itu tadi ya kita lihat berbagai komentar masyarakat berbentuk PT, berbentuk cuitan verbal, berbentuk statement-statement yang udah keluyuran di media sosial. Intinya bahwa masyarakat Indonesia sangat kecewa kepada putusan hakim yang memvonis Harvey Muiz hanya 6 tahun 6 bulan penjara. Nih guys, andai kata ya di Indonesia terdakwa yang udah divonis bisa memakai jasa stuntman atau peran pengganti, saya pun mau. Asli, betul. Saya pun mau. Nggak usah besar-besar, nggak usah kayak orang triliunan. Kayak Harvey Muiz, korupsi 300 triliun. Nggak usah besar-besar. Saya hanya minta dibayar 100 juta sebulan. Kali 6 tahun 6 bulan. Berarti kalau dihitung itu, kalau dihitung ke bulan berarti sekitar 78 bulan. Bayangkan tuh. Hanya bayar saya selama 7 tahun kurang itu 7,8 miliar. Gak apa-apa. Saya akan daftar menjadi stuntman-nya. Andai kata, mohon maaf nih, saya jelasin dulu ya. Andai kata di Indonesia yang terpidana yang udah divonis hukuman penjara boleh memakai jasa stuntman, peran pengganti. Saya mau, fantastis loh. Nah, terus tadi lagi nih guys, YouTuber semua. Sampai Bang Deddy Kobuzer menanyakan nih, andai kata ada uang 5 triliun katanya. Terus kita mau dipenjara sekitar 6 tahun 6 bulan. Ada yang mau banget.
mau banget, saya ikhlas mau banget kalau dibayar segitu. Kan saya bilang itu mah terlalu gede lah. 5 triliun itu terlalu gede. Cukup 7,8 miliar atau 7 miliar 800 juta. Saya udah sangat siap masuk penjara untuk menjadi stuntman atau peran pengganti terpidana yang udah diponis. Tuh, ayo. Bayangkan loh. 6 tahun lebih bisa ngumpulin uang hampir 8 miliar atau 7 miliar 800 juta. Wow. Kalau kerja, jadi apa tuh? Ya itu tadi mungkin jadi direktur. Baru punya uang segitu. Semua orang pasti mau. Jadi nggak usah terlalu main triliunan deh. Cukup dibayar saya 100 juta sebulan. Jadi stuntman, menjadi peran pengganti. Saya siap menjadi stuntman-nya Harvey Muiz. Kalau emang negara ada undang-undangnya memperbolehkan tersangka atau terdakwa yang udah diponis hukuman pidana terus boleh memakai stuntman. Wah, saya mau ngajuin buat Harvey Muiz. Betul. Gak usah muluk-muluk, saya minta dibayar 100 juta sebulan. Nah, kali 78 bulan. Berarti Harvey Muiz bayar saya cukup membayar 7 miliar 800 juta. Saya siap, pandai kata, ada dan boleh. Tuh, ya kan? Jadi kalau orang minta bayaran triliunan itu terlalu kegedean lah, terlalu muluk-muluk. Nah, itu tadi YouTubeolik semua ya. Kita lihat betapa kecewanya masyarakat Indonesia dengan putusan Harvey Muiz ini. Dan saya yakin Bapak Prabowo sebagai Presiden Indonesia yang terbaik di 2024 ini agar bisa bertindak tegas seadil-adilnya untuk menyikat, membumi hanguskan, menghancurkan para koruptor yang udah jelas menggarong uang negara, bikin rakyat sengsara, bikin stabilitas ekonomi negara pun pincang. Karena itu ibarat kata analoginya bagaikan sel kanker. Koruptor itu bagaikan sel kanker yang udah stadium akut. Jadi emang harus dibumi hanguskan dibanding negara ini menjadi rusak dan bangkrut. Gitu. Nah, YouTubeolik semua, kita lanjut ya. Bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung RI mau mengajukan banding melalui Jaksa Penuntut Umum. Wow, kita lihat ya cuplikannya. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Penuntut Umum resmi mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat terhadap Harvey Muiz pada Jumat. Direktur Penuntutan Jampitsus Kejagung Sutikno menyatakan bahwa banding diajukan karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Muiz dengan hukuman 12 tahun penjara, uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah, subsidiar 6 tahun dan denda 1 miliar subsidiar 1 tahun. Namun Majelis Hakim menjatuhkan vonis lebih ringan yaitu 6,5 tahun penjara, uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan. Selain Harvey Muiz, JPU juga mengajukan banding atas putusan terhadap 4 terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, yakni Suwito Gunawan, Robert Indarto, Reza Andriansyah, dan Suparta. Wah, itu boleh semua. Jadi emang Kejaksaan Agung Indonesia akan mengajukan banding melalui Jaksa Penuntut Umum karena emang ini tidak sesuai, sangat jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU ya. Karena tuntutan jaksa ini kan Harvey Muiz ini 12 tahun penjara. Ini hanya 6 tahun 6 bulan. Jadi benar-benar setengahnya. Dan yang tidak masuk akal, pertimbangan hakim itu karena Harvey Muiz katanya sopan di persidangan. Terus karena dia udah punya keluarga. Wow, sangat tidak make sense. Ingat guys, di Indonesia itu jutaan kasus pidana yang emang di saat sidang masyarakatnya sopan, emang dituntut untuk sopan dan santun di hadapan majelis hakim. Dan emang banyak sekali kasus-kasus pidana tersangkanya udah pada berkeluarga. Jadi apa? Saya bingung alasan hakim ini bahwa Harvey Muiz ini katanya alasannya itu pertama sopan di pengadilan. Terus lagi karena dia udah berkeluarga. Hukum seberat-beratnya kepada
orang yang menggarong, yang nyolong uang negara, uang rakyat. Saya yakin Pak Prabowo presiden terbaik dan masyarakat insya Allah mempercayakan kepada Pak Prabowo agar hukuman buat Harvey Muiz ini dihukum seadil-adilnya, seberat-beratnya, agar tidak ada lagi koruptor-koruptor yang merajalela di Indonesia ini. Nah, YouTubeolik semua, itu tadi pembahasan tentang Harvey Muiz ya. Mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang subur, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi. Masyarakatnya juga makin sejahtera. Koruptor juga mulai dibasmi di Indonesia. Penjahat-penjahat yang mengatasnamakan institusi, yang mengatasnamakan seragam dan segala macamnya bisa dibasmi. Oke, YouTubeolik semua, silakan yang memberikan appreciate melalui super thank, melalui gabung di komunitas Adam Jeep, melalui super chatnya, silakan ya. Adam Jeep selalu doain semoga YouTubeolik semua dimanapun berada selalu sehat, berkah, dan rezekinya melimpah. Dan Adam Jeep akan selalu doakan YouTubeolik semua dimanapun berada bisa meraih cita-cita dan ekspektasinya dengan gemilang. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.